Tapi enggak sih, masih Zulkarnain jelas. siapa? Yang paling umum orang bilang itu Alexander. Nah, Alexander the Great kan. Betul. Tapi Umumnya. Alexander the Great tidak memenuhi beberapa hal. Yang pertama, ada orang berkeyakinan banget, aku punya satu buku tentang penelitian Alexander adalah Zulkarnain. Iya. Dan aku baca, aku tahu dalil-dalil yang dia buat seperti apa, dan itu hampir meyakinkan aku. Oke. Tapi balik lagi, kita nggak tahu apa-apa ya, kita nggak memastikan apa-apa. Sampai aku kemudian ngelihat, oh Alexander ternyata nggak monoteis. Alexander itu politeis. Iya, dia kan dari Makedonia tuh. Makedonia, Iya, Helenistik. Iya. Berarti dewanya Zeus. Iya. Dan dia, mohon maaf nih, ada beberapa referensi yang menunjukkan bahwa dia gay. Oke. Ini baru denger ya. Dan dia dalam tanda kutip tidak adil juga, karena ketika dia naklukin satu wilayah itu benar-benar ditaklukin, bukan dibebaskan, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat apakah Alexander adalah Zulkarnain adalah Alexander? Maybe yes, maybe no. Coba kita lihat dengan kemungkinan lain. Ada yang lebih ekstrim lagi. Aku punya bukunya juga. Apa? Katanya Zulkarnain adalah ini Amenhotep. Amenhotep ketiga atau keempat. Oh, ini Mesir. Iya, Mesir. Karena Mesir juga pernah menguasai timur dan barat. Iya, benar. Sama kayak Makedonia menguasai timur dan barat. Luas banget wilayahnya. Amenhotep keempat kalau nggak salah ya. Amenhotep keempat ini nanti akan menggelari dirinya sebagai Akhenaten. Oke. Akhenaten ini adalah dikenal satu-satunya Firaun yang nyembah monoteisme. Dia gantiin seluruh tuhan-tuhan Mesir jadi satu tuhan, namanya Aten. Makanya namanya Akhenaten. Maka dia termasuk Firaun yang anomali karena menyembah pada satu tuhan, Aten. Katanya ini kayaknya yang dimaksud dengan Zulkarnain adalah Aten. Dan Aten itu pergi sampai ke satu tempat di dalam Al-Quran dikatakan ada orang yang tidak bisa dimengerti omongannya. Berarti kalau di situ bahasanya adalah bahasa Semit, bahasa terus kemudian Yafetik, atau bahasa apa, ada satu bahasa yang benar-benar jauh daripada bahasa itu, Cina. Dan dia bangun tembok Cina itu katanya. Tapi menurutku itu terbantahkan juga. Karena beberapa bukti arkeologis ternyata tidak melibatkan orang-orang Mesir kan. Benar-benar pure proyek Cina. Betul, proyek Cina. Atau ada yang bilang bahwasanya ini adalah tembok Forbidden Kingdom. Tapi kan balik lagi kan itu cuma teori. Ada teori lain lagi. Mengatakan bahwasanya Zulkarnain ini adalah Raja Cyrus Agung Persia. Ini juga masuk. Karena kalau tadi Makedonia kan nggak monoteis. Kalau Akhenaten oke lah monoteis. Tapi kalau kita bicara tentang Cyrus Agung ini dikenal dalam beberapa kitab suci, termasuk Alkitab nulisin tentang Cyrus. Ini raja adil. Dan kita memang lihat kan bahwa Cyrus kan bikin banyak sekali hukum yang sampai sekarang masih dipakai kan. Benar. Dia bikin hukum-hukum modern loh, hak asasi modern loh. Dan dia orang yang mengembalikan Bani Israel yang pada saat itu adalah muslimnya di zaman itu untuk terus kemudian balik lagi ke tanah terjanji kan. Lalu kemudian bikin Haikal Sulaiman lagi, Bait Hamikdas. Nah artinya menurutku ini mungkin yang paling kuat nih, Cyrus.